Bagus mana layanan kris dari Dana Bisnis atau dari GoPay Merchant? Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin perbandingan antara layanan kris dari Dana Bisnis dengan kris dari GoPay Merchant. Sehubungan di channel ini sudah ada beberapa pembahasan terkait kedua layanan kris tersebut. Untuk video yang membahas soal cara membuat kris di Dana dan cara membuat kris di GoPay Merchant, serta video-video terkait kedua hal tersebut, silakan dicek saja di channel ini atau bisa dicek juga melalui link di deskripsi video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk ikon loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Oke guys, berikut untuk beberapa poin perbandingan antara layanan kris dari Dana Bisnis dengan kris dari GoPay Merchant versi channel ini. Nomor 1, syarat pendaftaran. Dari syarat pendaftaran, ada satu hal yang cukup berbeda, yaitu jika untuk membuat kris di Dana, harus menyertakan foto toko atau semacamnya, sedangkan untuk membuat kris di GoPay Merchant tidak perlu foto toko atau semacamnya. Nomor 2, peluang berhasil. Membuat kris di GoPay Merchant lebih mudah diterima ketimbang membuat kris di Dana. Salah satu penyebabnya adalah karena foto toko yang tidak memenuhi kriteria pihak Dana. Nomor 3, perbedaan kris. Jika di Dana Bisnis hanya ada kris statis, sedangkan di GoPay Merchant ada kris statis dan kris dinamis. Lalu, apa perbedaan dari kris statis dengan kris dinamis? Kris statis yaitu kris yang biasanya dicetak atau di-print karena tetap untuk kodenya. Jadi, bisa digunakan untuk pembayaran berulang atau terus-menerus. Sedangkan kris dinamis yaitu kris yang hanya bisa digunakan sekali saja, karena bisa diubah-ubah untuk nominal pembayarannya sesuai yang dibutuhkan, dan biasanya ada durasi waktu untuk transaksi pembayarannya. Nomor 4, limit transaksi. Untuk kris di Dana ada limit transaksinya, tergantung level merchantnya. Jika untuk level merchant bronze, limitnya hingga 85 juta per bulan. Sedangkan di GoPay Merchant, saya tidak menemukan info terkait limit transaksinya. Nomor 5, penarikan saldo. Jika di Dana Bisnis, untuk penarikan saldo bisa langsung ke saldo Dana utama dan ke rekening bank setelah saldonya masuk ke bagian saldo yang dapat ditarik. Sedangkan di GoPay Merchant, untuk soal pencairan saldo, ada yang otomatis dan ada juga yang manual. Dan untuk pencairan saldonya hanya bisa ke rekening bank. Di samping itu, ada dua jenis pembagian rekening bank di GoPay Merchant. Pertama, ada jenis bank rekanan, dan kedua, bank non-rekanan. Untuk soal pembagian bank ini bisa dicek langsung melalui artikel mereka ataupun aplikasi GoPay Merchant. Dan di sana juga dibahas perbedaan jadwal pencairan saldo berdasarkan jenis bank yang digunakan. Dari info yang saya terima, ada cukup banyak permasalahan yang dialami oleh pengguna GoPay Merchant terkait pencairan saldonya. Saya harap masalah ini bisa segera ditemukan solusinya agar pengguna GoPay Merchant tidak ada yang merasa dirugikan. Nomor 6, perubahan data. Untuk saat ini, sejauh yang saya tahu, di layanan kris pada Dana, untuk melakukan suatu perubahan data yang sudah ada, bisa langsung lewat aplikasinya tanpa perlu memprint atau mencetak secara manual. Sedangkan di GoPay Merchant, untuk melakukan perubahan data terkait ganti nomor rekening bank dan beberapa hal lainnya, masih harus menggunakan cara manual, yaitu harus mencetak formulir untuk perubahan datanya. Namun, ini tidak berlaku untuk semua jenis perubahan data. Dan untuk informasi lebih jelasnya, silakan dibaca sendiri di aplikasi GoPay Merchant
terkait perubahan data pada bagian yang dibutuhkan. Nomor 7, silakan bantu isi di kolom komentar. Perbedaan apa lagi yang menurutmu belum saya sebutkan? Dan juga menurutmu itu merupakan perbedaan yang seharusnya saya masukkan juga ke dalam daftar di dalam video ini. Namun apa daya, saya juga seorang manusia yang punya keterbatasan dalam merangkum suatu informasi. Jadi guys, itulah dia beberapa poin perbandingan antara layanan kris dari Dana Bisnis dengan kris dari GoPay Merchant versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.